jadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Nanti tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-14. Tapi sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Biarlah Tuhan, kami dengan kerinduan kami dengar-dengar akan firman-Mu menjadi sebuah kekuatan yang selalu hadir dalam hidup kami. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat dekat dengan pendeta secara pribadi. Kenapa pendeta baru dinyatakan setelah swab yang keempat hasilnya negatif? Puji Tuhan. Dan sama seperti tema kita, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkhusus adik-adik yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, setiap kita pasti ingin sembuh. Setiap kita pasti ingin sehat. Setiap kita pasti ingin aktif melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Nah, firman Tuhan ini menghadirkan sebuah kenyataan bahwa Yeremia mampu untuk berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan. Kenapa Yeremia mampu untuk mengatakan itu? Kenapa nafas kita menjadi kekuatan dengan mengatakan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka akan selamat. Yang pertama pasti,
Yeremia teramat percaya, firman Tuhan ini teramat percaya dan ingin mengatakan bagi kita bahwa Tuhanlah sumber kesembuhan itu. Orang suka bilang Jehovah Rafa. Tuhanlah sumber keselamatan itu. Tuhanlah yang menyembuhkan setiap sakit penyakit yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan virus apapun di dalam Tuhan akan dienyahkan. Amin. Ya, hanya Tuhanlah sumber kesembuhan itu. Apa kerjanya dokter gitu ya? Dokter itu pekerjaannya mengobati, tapi kesembuhan itu ada di dalam Tuhan. Makanya adik-adik juga harus mengimani hal yang sama, bahwa kesembuhan itu bersumber dari Tuhan, tanpa harus mengatakan bahwa tidak butuh dokter, tidak butuh para medis, tidak butuh kita obat-obatan untuk kesembuhan. Tidak, itu dibutuhkan sekali. Artinya apa? Yang kedua yang mau dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita butuh orang lain. Kita butuh lingkungan kita. Kita butuh bersosialisasi. Karena apa? Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita punya keterbatasan. Kita butuh dokter, kita butuh para medis, kita butuh obat-obatan. Karena apa? Kita terbatas. Kita tidak sempurna. Dan tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang sempurna. Sebab kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yesus. Lalu apa yang berikut yang mau dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Yang ketiga, dikatakan, sebab engkaulah kepujian. Adik-adik yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mau mengajarkan bahwa tetaplah kita memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Artinya, meskipun kita di dalam sebuah keterbatasan, meskipun kita tidak sempurna, tapi kita masih diberi kekuatan untuk memahami, untuk mengimani bahwa kita butuh Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan dan bahkan menghadirkan kesembuhan itu. Oleh sebab itu, apakah di dalam keterbatasan kita, di dalam ketidaksempurnaan kita, kita harus bersungut-sungut? Udahlah, ini nggak mau ini. Apakah harus seperti itu? Tidak. Justru di dalam ketidaksempurnaan, justru di dalam keterbatasan kita, kita harus aktif melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Membuat prakarya, menghadirkan sesuatu kreasi, ya mungkin dengan belajar yang baik, mungkin dengan menghadirkan sesuatu penemuan-penemuan yang begitu luar biasa. Kita tahu bahwa di dunia pendidikan selalu Indonesia itu masuk ranking minimal 7 besar, baik itu tes fisika seluruh dunia. Artinya apa? Memahami engkau terbatas, memahami keterbatasan kita, bukan untuk menyerah, bukan untuk bersungut-sungut, tapi kita selalu aktif menghadirkan sesuatu yang baru dan berguna berarti buat orang lain di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Apa yang kita lakukan, apa yang engkau buat, maka orang-orang di sekitarmu akan menjadi kekuatan yang dipakai Tuhan untuk saling mengikat, untuk saling menyempurnakan di tengah-tengah kehidupan. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Tuhan di tengah keterbatasan kami semakin mengimani bahwa Engkaulah Tuhan kesempurnaan itu. Maka di dalam keterbatasan kami mengimani juga bahwa kami butuh Tuhan, kami butuh orang lain di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami, ajar kami Tuhan untuk selalu berkarya, untuk selalu berbuat yang baik, meskipun kami memiliki keterbatasan di dalam kehidupan kami, tapi kami tidak mau berhenti, tapi kami selalu aktif, terkhusus anak-anak Tuhan yang Kau berkati, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.